wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pot atau checkpot yang ada di area hidrolik pump, dan nantinya akan bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengukuran ketika mengalami kerusakan. Karena di area pompa ini banyak sekali tempat pengecekan atau pot yang masih di plug, tidak dilengkapi dengan alat ukur. Jadi supaya teman-teman ingin mengetahui kerusakan di hidrolik system, maka alangkah baiknya teman-teman bisa memahami setiap checkpot dan plug yang terpasang di area pompa hidrolik. Dan di sini juga saya akan menunjukkan semua letak-letak komponen untuk di area hidrolik pump. Oke, tetap dinonton terus videonya sampai dengan video ini habis, dan silahkan di share kepada teman-teman yang membutuhkan untuk materi ini. Sekarang saya sudah berada di area pompa hidrolik untuk PC200. Kali ini saya akan menunjukkan tempat pengukuran atau pot yang ada di pompa ini. Jadi ada beberapa plat yang terpasang di bagian atas pompa, dan di sini saya akan tunjukkan satu persatu, mulai dari plat ataupun saluran hose yang masuk ke sini. Untuk hose pertama yang berada pada bagian depan pompa ada hose untuk PBF, di mana hose PBF ini sama dengan hose PP, output daripada pompa 1, dan hose-nya ini didatangkan dari merger divider valve, dan dia nanti akan berfungsi untuk meminimumkan sudut pompa di bagian LS valve. Jadi ketika pompa bekerja, maka tekanannya hampir sama dengan tekanan pompa yang dihasilkan untuk masuk untuk meminimumkan sudut pompa di bagian LS valve. Sedangkan untuk hose yang satunya, ini yang sebelah kanan, merupakan hose PLS untuk bagian depan. Jadi hose ini adalah suplai oli dari kontrol valve, dan nanti akan mempunyai tekanan ketika kontrol valve itu digerakkan atau lever lagi dioperasikan atau digerakkan oleh operator. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan sudut pompa ketika awal mula digerakkan. Jadi dia berada di sebelah kanan, dan dia nanti akan dibantu oleh spring untuk LS valve untuk melawan tekanan hose yang sebelah kiri yang pertama tadi. Untuk bagian tengah pompa ada hose di sebelah kiri dan disebut sebagai hose PEPC yang dari pilot pump dan akan standby di LS EPC dan PC EPC solenoid valve. Kemudian di bagian samping sebelah kanan, di situ ada plug untuk PMF untuk mengukur keluaran daripada PC EPC ketika solenoid sudah bekerja, dan bisa melepas plug itu kemudian memasang pressure gauge untuk mengetahui berapa tekanan PM. Sedangkan yang satu ini sama juga dengan yang tadi, yaitu PM, cuma dia untuk mengukur bagian output PC EPC bagian pompa belakang. Kalau yang di depan tadi itu untuk pompa bagian depan. Jadi ngukurnya lewat di situ semua untuk mengetahui berapa tekanan untuk keluaran PC EPC. Selanjutnya di bagian plug yang bagian belakang pompa itu ada PFC untuk melakukan pengukuran untuk tekanan pompa bagian depan, dan di bagian pompa belakang juga ya, ini juga ada PRC, dan untuk sebelah kiri
yang saya tunjuk ini itu untuk mengukur PSIG atau keluaran dari LS EPC ketika solenoid LS EPC bekerja. Nah, inilah plug-plugnya semua yang ada di bagian tengah dari pompa. Kemudian kita lanjut di bagian pompa depan lagi, itu ada hose untuk PD1 bagian pompa depan, yaitu saluran piton atau drain case dari kedua pompa digabung jadi satu, mulai dari drain case-nya dari servo maupun drain case dari kedua pompa baik depan dan belakang. Semuanya nanti akan bertemu di situ dan akan berkumpul dan dikembalikan ke dalam pompa. Selanjutnya ini ada hose untuk pompa bagian belakang. Ini adalah PLS untuk pompa belakang, dan hose ini datangnya juga dari kontrol valve, dan dia nanti akan memaksimumkan sudut pompa ketika lever digerakkan atau dioperasikan. Dan plug yang ada di samping sini hanya plug biasa saja untuk menutup saluran oli di dalam. Kemudian di bagian samping daripada plug ada sebuah nipple, dan itu terhubung sebenarnya dengan drain case juga, dan digunakan untuk melakukan bleeding pompa. Jadi ketika kita mengendori, maka kita akan membuang sisa-sisa udara, baik itu dari drain case pompa maupun saluran return. Jadi ini adalah tempat untuk melakukan bleeding pompa ketika setelah melakukan remove install atau pemasangan hose. Dan untuk yang sebelah kiri ini adalah plug untuk PEN untuk pompa belakang, yaitu untuk mengetahui berapa tekanan oli yang masuk ke servo untuk memaksimumkan sudut pompa. Nah, kemudian di sini juga kelihatan ada dua hose untuk outputnya ya, yang akan menuju ke kontrol valve, dan ada dua hose untuk vibration atau hose dampernya yang meredam fluktuasi aliran pompa. Dan di bagian dalam di sini, di bagian tengah ada untuk adjustment PC valve. Ya, ketika mau melakukan adjustment pada PC valve-nya, entah itu mau melakukan pengencangan spring atau melakukan pengendoran nanti. Kemudian ada juga LS adjustment-nya yang berada di sini. Ini, kalau ingin melakukan adjustment, kekuatan springnya nanti akan dilakukan di adjustment ini. Nah, itulah tadi tempat pengejasannya. Dan di sini ada solenoid. Nah, ini kelihatan dari sini ada solenoid di bagian tengah. Solenoidnya itu disebut sebagai solenoid PC EPC. Jadi dia berada di bagian tengah. Dan solenoid PC EPC itu mempunyai dua. Satu berada di bagian output daripada pompa, ya, di bagian sebelah sini solenoidnya. Dan ada juga di bagian inputnya atau sisi suction dari pompa. Nah, ini di bagian tengah juga. Nah, kemudian di bagian belakang ada solenoid. Nah, itu adalah solenoid untuk LS EPC. Ini yang satu. Dan dia terpasangnya di bagian pompa depan. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan
Silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain jika materi ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.